Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Injenia Lestari dengan NIM 1231800 dari program studi Tadris Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang matriks. Matriks ini sering digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, sehingga penting untuk kita pahami dalam pembelajaran matematika. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian mampu memahami pengertian notasi dan ordo matriks dan menentukan transpose matriks dan kesamaan matriks. Lalu, dapat melakukan operasi matriks serta menerapkan sifat-sifatnya. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas poin pembahasan yang pertama itu ada pengertian, notasi, dan ordo matriks, lalu transpose matriks, dan kesamaan dua matriks, dan yang terakhir operasi pada matriks dan sifat-sifatnya. Nah, di sini pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan simbol atau ekspresi berbentuk persegi ataupun persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Artinya, matriks itu adalah kumpulan angka yang disusun rapi seperti tabel, ada baris dan ada kolomnya. Nah, di sini ada contoh, ada 3 penjual bunga. Ada bunga mawar dan bunga anggrek. Nah, penjual pertama itu menjual 5 mawar dan 7 anggrek. Sedangkan penjual yang kedua itu menjual 4 mawar dan 5 anggrek. Dan penjual ketiga itu menjual 3 mawar dan 6 anggrek. Nah, dari tabel tersebut, jika angka-angkanya kita ambil dan kita tuliskan dalam kurung buka dan kurung tutup, bentuknya akan menjadi lebih sederhana. Dan inilah yang biasa kita sebut sebagai dengan matriks. Nah, setelah kita memahami pengertian dari matriks, selanjutnya kita bahas notasi dan ordo matriks. Jadi, notasi matriks ini menggunakan huruf kapital seperti A, B, dan C. Susunan bilangan yang mendatar dan matriks disebut baris, sedangkan susunan bilangan yang tegak pada matriks disebut kolom. Nah, di sini ada contoh matriks. Arah ke 5, 7, dan 3 itu susunan matriks horizontal. Nah, susunan matriks horizontal ini disebut dengan baris. Sedangkan di angka 5, 4, dan 3 itu susunan matriks vertikal. Susunan matriks vertikal itu disebut dengan kolom. Nah, secara umum, matriks itu dapat dituliskan seperti di bawah ini. AMN sama dengan AIJ, M kali N sama dengan matriks A11 dan seterusnya. Nah, diperhatikan bahwa elemen pada matriks A itu berindeks rangkap. Contohnya di situ A11, berarti itu menunjukkan bahwa matriks A pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Begitu juga dengan elemen matriks A yang berindeks AMN. Nah, itu berarti matriks A pada baris ke M dan kolom ke N. Nah, untuk keterangannya, M itu disebut juga dengan baris, dan N itu disebut juga dengan kolom. Sedangkan I itu 1, 2, sampai seterusnya ke M. Dan J juga 1, 2, dan sampai seterusnya ke I. Nah, selanjutnya itu ada ordo matriks. Ordo matriks merupakan banyaknya baris dan kolom yang menentukan ukuran matriks. Artinya, ukuran matriks ini menunjukkan banyaknya baris dan kolom. Jadi, jika suatu matriks berordo M kali N, artinya matriks tersebut memiliki M baris dan N kolom. Nah, seperti contoh di bawah ini. Nah, matriks A ada 5, 7, 3, 4,
6, dan 7. Sedangkan matriks B ada 5, 7, 3, 4, 6, 5, 3, 1, dan 6. Nah, kita mencari elemen matriks A pada baris kedua dan kolom ketiga, atau disebut dengan A23. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, elemen matriks A23 berarti di matriks A, kolom kedua itu di deretan 4, 6, dan 7. Nah, di baris kedua, sedangkan kolom ketiga itu ada angka 7. Selanjutnya, contoh yang kedua itu elemen matriks B pada baris ketiga, kolom kedua. Artinya A3, 2. Nah, di matriks B, baris ketiga itu di deretan 3, 1, dan 6. Nah, untuk kolom kedua berada di angka 1. Nah, setelah kita mengetahui notasi dan ordo matriks, berikutnya kita akan mempelajari transpose matriks. Nah, transpose matriks adalah matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Dengan kata lain, susunan elemen matriksnya itu ditukar posisinya. Nah, transpose matriks A ditulis dengan A transpose atau A pangkat T, atau tidak hanya A, boleh B, boleh C, dan boleh yang lainnya. Supaya lebih jelas cara menentukan transpose matriks, mari kita lihat contoh yang sudah saya sediakan. Nah, disediakan matriks B itu matriks dengan ordo 2 kali 3. Artinya jumlah barisnya itu ada 2 dan kolomnya ada 3. Nah, di sini ada angka 5, 3, 2, dan 6, 2, 4. Nah, pada susunan baris itu ada angka 5, 3, 2. Nah, kalau kita transposkan, 5, 3, 2 ini menjadi kolom. Artinya, susunannya menjadi vertikal. Yang awalnya horizontal, kita transposkan maka menjadi vertikal. Jadi transpose matriks yang memiliki ordo n kali n itu adalah matriks yang memiliki ordo n kali n pula. Misalkan matriks B memiliki transpose matriks B transpose. Jika berlaku B itu sama dengan B transpose, maka matriks B dikatakan matriks simetris. Setelah memahami transpose matriks, selanjutnya kita membahas kesamaan matriks. Nah, dua buah matriks atau lebih itu dikatakan sama apabila keduanya memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak juga bernilai sama. Nah, di sini ada 3 matriks. Ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Untuk matriks A itu ada angka 1, 8, 6, dan negatif 1. Dan untuk matriks B itu ada angka 1, 2 pangkat 3, 3 kali 2, dan negatif 1. Nah, perhatikan bahwa matriks A dan B itu jika elemen-elemen yang terdapat pada matriks B kita operasikan, maka akan diperoleh matriks B yang memiliki elemen nilai yang sama. Contohnya seperti di situ ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Dan 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Nah, matriks elemen di matriks B itu sama dengan elemen yang ada di matriks A. Artinya, A itu sama dengan B, tapi A itu tidak sama dengan C, dan B itu tidak sama dengan C. Kenapa tidak sama dengan C? Elemen yang ada di matriks C itu tidak sama dengan matriks A maupun matriks B. Nah, selanjutnya itu beralih ke operasi matriks. Nah, pada operasi matriks ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perpangkatan, lalu pembagian, perkalian. Nah, namun di sini saya hanya membahas 3 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang pertama itu ada penjumlahan.
Nah, penjumlahan matriks itu hanya dapat dilakukan jika keduanya memiliki ordo yang sama. Penjumlahan matriks dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Misalnya A11 ya dijumlahkan dengan A11. Nah, di situ ada contoh. Diberikan matriks A itu sama dengan 4, 3, 2, dan negatif 1. Dan matriks B ada 2, 8, 3, dan 7. Tentukan A ditambah dengan B. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui matriks A itu sama dengan 4, 3, 2, dan negatif 1. Dan matriks B sama dengan 2, 8, 3, dan 7. Nah, pertanyaannya A ditambah dengan B. Ingat, penjumlahan itu hanya bisa dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi, 4 ditambah dengan 2, 3 ditambah 8, 2 ditambah 3, dan negatif 1 ditambah 7. Sehingga menghasilkan 6, 11, 5, dan 6. Nah, selanjutnya pengurangan. Sama halnya dengan penjumlahan. Dua buah matriks atau lebih dapat dikurangkan jika dan hanya jika memiliki ordo yang sama. Pengurangan ini dapat dilakukan dengan cara mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Contohnya, diberikan matriks A itu sama dengan 8, 4, 3, dan 1. Dan matriks B itu sama dengan negatif 6, 5, negatif 9, dan 6. Tentukan A dikurang B.